langkah berikutnya yang kita lakukan adalah mencoba mengakses MikroTik yang sudah kita install di VirtualBox menggunakan Winbox. Kita jalankan aplikasi VirtualBox-nya di mana sudah ada VM MikroTik yang kita install sebelumnya. Sebelum dijalankan, maka dilihat lagi bagian setting dari VM tersebut. Yang perlu kita cek adalah di bagian network. Sebelumnya saat instalasi kita menonaktifkan atau menghilangkan centang pada bagian kabel connected. Ini artinya bahwasanya VM tersebut tidak terpasang kabel. Kalau misalnya dianalogikan dengan kondisi real, artinya kabel tidak terpasang. Karena kita mau mengakses MikroTik yang sudah kita install, berarti kita pasang kabel dengan cara menandai bagian tersebut. Nah, berikutnya, agar bisa MikroTik yang ada di laptop mengakses agar Winbox yang ada di laptop mengakses MikroTik yang ada di VirtualBox, maka pada bagian pilihan jaringan di sini NAT artinya kalau dalam sisi jaringan ketika komputer lain berhubungan dengan komputer kita, maka MikroTik juga bisa berhubungan, namun komputer orang tidak melihat atau tidak bisa berkomunikasi langsung ke MikroTik yang kita install, karena dia berada di belakang dari laptop atau komputer kita. Sementara kalau bridge artinya, kalau pilihan bridge artinya VM MikroTik ini mendapatkan IP address sendiri, sehingga kalau seandainya komputer kita terhubung ke internet, maka MikroTik juga bisa terhubung ke internet dan mendapatkan IP sendiri. Artinya orang luar di luar komputer yang terhubung ke komputer kita juga bisa berkomunikasi langsung ke VM MikroTik-nya. Kemudian yang akan kita gunakan adalah bagian seandainya memilih internal network, artinya MikroTik hanya bisa berkomunikasi dengan VM-VM lain. Jadi kalau Anda menginstal VM di VirtualBox, katakanlah VM Windows 7 misalnya, maka yang bisa berkomunikasi ke MikroTik hanya VM 7 di virtual itu sendiri. Komputer kita yang menjadi hostnya tidak bisa berkomunikasi langsung. Nah, agar bisa komputer kita bisa berkomunikasi ke MikroTik, maka kita ambil pilihan host only adapter. Jadi host only adapter, maka komputer kita yang dalam kondisi tidak ada masuk ke dalam jaringan apapun akan bisa berkomunikasi ke VM MikroTik. Jadi pilihannya host only adapter, kita klik OK. Kemudian kita jalankan, ditunggu sampai muncul menu untuk login ke MikroTik-nya. Kita tunggu sampai muncul menu login-nya. Nah, kalau sudah muncul menu login, kita aktifkan Winbox-nya. Nah, seperti terlihat di sini, Winbox sudah aktif, kemudian akan mencoba berkomunikasi ke MikroTik di VirtualBox. Nah, terlihat di sini boardnya adalah x86. Artinya sekarang Winbox yang ada di laptop kita, di PC utama, sudah dapat berkomunikasi ke MikroTik yang ada di VM VirtualBox. Nah, sekarang karena usernya belum kita ganti, password tanpa password, berarti di saat memilih karena IP address-nya 00, maka tidak bisa kita klik bagian tersebut. Berarti yang kita ambil adalah atau kita klik pada bagian MAC address. Sudah masuk connect to-nya ke dia, jadi berhubungannya adalah via MAC address. Kemudian kita klik connect.
Nah, sekarang diinformasikan, karena ingat sebelumnya kita menginstal yang versi ISO di mana kita tidak punya lisensinya. Nah, kalau kita mau request lisensi, berarti nanti akan ditanya ID dari software tersebut. Seperti di sini UF39 3ZIC. Ini nanti akan kita update kan. Nah, karena kita di sini untuk bukan bercerita tentang bagaimana menambahkan lisensi, hanya menginstal di VirtualBox, kita klik OK. Maka sekarang kita sudah bisa melakukan konfigurasi settingan apapun ke Mikrotik yang kita install di VirtualBox menggunakan Winbox. Jadi dari guest mengakses ke VM di VirtualBox. Nah, kalau kita mau ganti identitas di atas Mikrotik, berarti kita ambil sistem identity, katakan kita buat di sini MT PC misalnya. Jadi kita akan tahu ini adalah Mikrotik yang terpasang di VirtualBox. Kemudian kalau kita mau mematikan seperti sebelumnya, berarti kita ambil sistem shutdown untuk mematikannya. Nah, sekarang apakah bisa kita menggunakan Mikrotik atau menjalankan Mikrotik yang diinstal pada VirtualBox satu VM digunakan untuk banyak router? Maka tidak bisa. Tidak bisa kita satu VM di VirtualBox dijalankan untuk banyak router. Jadi satu VM hanya satu router. Berarti kalau kita butuh router lagi, berarti kita mesti menginstal kembali Mikrotik di sana. Nah, dalam konteks belajar menggunakan beberapa Mikrotik, tentunya tidak jadi efektif. Atau kita bisa saja menginstal beberapa VM di sana. Sementara kalau di Genesri kita bisa menjalankan satu virtual Mikrotik yang kita install melalui QEMU itu bisa untuk beberapa router. Baik, kita matikan, kita shutdown. Sehingga Mikrotik di router di VirtualBox akan ikut mati juga karena ini sudah mengakses ke Mikrotik di VirtualBox. Nah, kita lihat sudah off di bagian VM-nya. Jadi itu langkah-langkah untuk mengakses Mikrotik di VirtualBox menggunakan Winbox di laptop kita.